Pemirsa, kembali di Ayu Siang, ratusan pemudik tiba di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, di mana diprediksi puncak arus balik di Kota Bandung terjadi hari ini hingga besok. Pemirsa, hari ini ratusan pemudik tiba di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Sekitar 520 pemudik tiba di Kota Bandung di hari kedua pasca Tahun Baru. Mayoritas pemudik berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Untuk hari ini dijadwalkan stasiun Kiara Condong kedatangan 3 perjalanan kereta api jarak jauh. Udah gak libur lagi ya, udah ini jadi pulang hanya hari ini, hari Minggu. Harga swabnya jadi turun 10.000 sih, jadi 35.000. Sama kalau buat persyaratannya udah bagus sih, jadi vaksin harus 2 kali, swab. Pemirsa, diprediksi puncak arus balik yang terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta jatuh pada tanggal 2 dan 3 Januari 2022. Warga yang mudik atau pergi pulang kampung mulai terlihat kembali ke ibu kota. Di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah mulai terlihat adanya kepadatan penumpang, terutama penumpang yang baru saja tiba di Jakarta. Jumlah penumpang hingga saat ini 5.000 penumpang. Mayoritas kedatangan penumpang berasal dari Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Surabaya, dan juga Malang. Rapid test antigen di stasiun Senen sudah mencapai Rp35.000 yang sebelumnya Rp45.000. Tes rapid antigen dimulai dari pukul 5 pagi hingga pukul setengah 11 malam. Ya, pemirsa, trafik penumpang bus antar kota antar provinsi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat mulai meningkat. Jumlah penumpang pada hari ini terjadi peningkatan penumpang meskipun masih terhitung sedikit jumlahnya. Kemarin pertanggal 1 Januari 26 bus masuk Terminal Kalideres, di mana arus balik masuk Jakarta kebanyakan dari Padang dan wilayah Pekalongan. Sementara untuk antigen dipatok harga Rp95.000 dan setiap penumpang wajib jalani rapid test antigen. Dan pemirsa, kita lihat bagaimana suasana arus balik di beberapa titik. Ada Yasmin Atania di stasiun Senen dan Yosefina Damaris di Terminal Kalideres. Namun terlebih dahulu kita ke stasiun Senen, pemirsa. Sudah Yasmin. Yasmin, apakah sudah terjadi lonjakan penumpang pada hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, tempat saya melaporkan saat ini, terpantau sudah mulai ramai, sudah mulai terlihat adanya kepadatan penumpang, terutama penumpang yang baru saja tiba di Jakarta. Dan menurut data yang kami terima sejauh ini, hari ini akan ada sebanyak 10.000 penumpang yang tiba di Jakarta, yang berasal dari berbagai daerah, terutama di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, seperti Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Surabaya, hingga Malang. Dan untuk di stasiun Pasar Senen ini khususnya, ini dari 10.000 tadi, 5.000 diantaranya tiba di stasiun Pasar Senen, sedangkan sisanya ini tiba di stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan memang berdasarkan prediksi, ini untuk lonjakan penumpang akan terjadi pada hari ini dan juga esok, tepatnya pada tanggal 2 Januari hingga 3 Januari 2022. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait lonjakan dan juga angka berapakah jumlah penumpang yang tiba, apakah terjadi kenaikan atau tidak, saya akan bertanya langsung kepada Kabag Humas PT KAI Daob 1 Jakarta dengan Eva Chairunisa. Halo Bu Eva, apa kabar? Ya, baik, terima kasih. Bu Eva, sejauh ini apakah terjadi peningkatan kembali Bu jumlah penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen maupun di wilayah Daob 2 ini Bu? Daob 1 maksud kami Bu. Ya, baik, dari area Daob 1 Jakarta ya, untuk hari ini kalau kita bicara mengenai kedatangan memang jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan kemarin ya. Untuk hari ini sendiri per jam siang ini ya, jam 11 siang ini sampai dengan nanti datanya itu untuk kedatangan dari stasiun Pasar Senen ada sekitar 6.000 pengguna jasa yang akan tiba. Sementara dari stasiun Gambir itu nanti ada sekitar 5.000 pengguna yang akan tiba. Jadi secara total itu sekitar 11.000-an ya untuk hari ini. Namun kami bisa pastikan bahwa seluruh pengguna jasa yang tiba itu
sudah melalui proses pemeriksaan dari sisi persyaratan ya pada saat akan berangkat di stasiun baik itu dari area Jawa Timur ataupun Jawa Tengah dan stasiun lainnya, sehingga memang pada saat tiba di Jakarta, di Daup 1 Jakarta, ini tidak dilakukan pemeriksaan lagi karena memang proses pemeriksaan persyaratan, kondisi kesehatan penumpang untuk memastikan bahwa selama berangkat ini mereka adalah penumpang yang sudah memenuhi persyaratan kesehatan, ini dilakukan di stasiun awal seperti itu. Ibu, seperti kita tahu bersama Bu terkait aturan pada Nataru ini berlaku dari tanggal 24 Desember hingga tanggal 2. Nah, apakah untuk esok terjadi perubahan aturan atau seperti apa? Ya, jadi memang kalau bicara aturan sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 112 ya, memang itu berlakunya tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari di mana ada persyaratan untuk yang di atas 17 tahun wajib sudah vaksin lengkap, 12 sampai 17 tahun itu sudah vaksin juga tapi boleh dosis pertama, kemudian anak di bawah 12 tahun itu harus PCR ya 3 kali 24 jam. Ini memang berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari kalau di surat edaran. Namun demikian memang untuk besok kalau tidak ada perubahan, artinya tidak ada perpanjangan ataupun tidak ada surat edaran atau aturan lagi untuk melakukan perpanjangan, maka besok akan dikembalikan untuk aturannya ya. Artinya untuk anak di bawah 12 tahun jika berangkat tidak memerlukan PCR. Tapi jika terdapat perpanjangan aturan sewaktu-waktu, kami akan langsung menyesuaikan. Jadi menyesuaikan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan kita akan langsung melakukan sosialisasi. Biasanya ini pengguna-pengguna yang sudah melakukan pemesanan tiket akan dikirimkan pesan singkat. Terima kasih banyak Bu Eva atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali Bu. Iya, Pram dan juga pemirsa itu tadi terkait dengan prediksi kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen. Untuk mengetahui seperti apa arus balik libur Nataru di Terminal Kalideres sudah rekan kami Yosefina. Silakan Yosefina dengan laporan Anda. Ya, arus balik libur Natal Tahun Baru di Terminal Kalideres Jakarta Barat sudah terjadi sejak 1 Januari 2022 kemarin. Tercatat ada 26 bus yang tiba dan total penumpangnya ada sebanyak 47 orang asal Sumatera dan juga Jawa. Meski sudah terlihat ada arus balik, namun yang kami lihat untuk situasi di Terminal Kalideres saat ini memang masih terpantau landai, tidak ada penumpukan penumpang dan ada pengawasan ataupun penjagaan pengamanan dari 3 pilar yakni Satpol PP, TNI dan juga Polri. Petugas menyebut bahwa ada lonjakan penumpang saat libur Natal di tanggal 23 dan juga 24 Desember 2021 lalu, kenaikan 10% sampai 20% atau setara dengan lebih dari 200 penumpang dengan dominasi wilayah tujuan adalah Padang dan juga Pekalongan, peningkatan 200 lebih dibandingkan hari-hari biasa. Sementara kalau puncak arus balik sendiri diprediksi akan terjadi dini hari esok dimulai pada pukul 1 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya dini hari pada pukul 2 ataupun pukul 4 waktu Indonesia Barat ini dominasi oleh wilayah Pekalongan, sementara untuk pagi harinya adalah penumpang asal Sumatera. Perjalanan persyaratan juga masih sama, antigen maksimal 1x24 jam dan juga vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Pram. Ya baik, terima kasih banyak Yosefina Damaris langsung dari Terminal Kalideres, dan sebelumnya sudah ada tadi Yasmin Atania langsung dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, pasca libur Natal dan Tahun Baru, arus balik penumpang di Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali alami peningkatan. Lonjakan arus keberangkatan penumpang maupun wisatawan diprediksi berlangsung mulai hari ini hingga 5 Januari mendatang. Sejak pagi, wisatawan domestik kembali memadati area Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Petugas di pintu keberangkatan domestik bandara harus bekerja ekstra memeriksa kelengkapan persyaratan penumpang. Diprediksi lonjakan arus keberangkatan berlangsung mulai hari ini hingga 5 Januari mendatang. Pelaku perjalanan pun wajib menunjukkan kartu vaksin lengkap dan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Sekitar 23.000. Ya, jadi sebenarnya
sudah hampir mendekati traffic normal seperti sebelum pandemi. Ya. Dan harapannya tentu saja dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang baik ini tidak menimbulkan penyebaran baru COVID, dan tentu saja nanti setelah selesai Nataru ini mudah-mudahan pergerakan traffic bisa terus meningkat ya. Jadi harapannya Nataru ini bisa memicu pergerakan traffic yang lebih baik ke depan. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pemirsa, pasca libur tahun baru masih terpantau kondusif, di mana lonjakan penumpang belum terjadi di pintu kedatangan Terminal 3. Pada tanggal 1 Januari kemarin, data penumpang tercatat 18.701 penumpang. PT Angkasa Pura memperkirakan arus balik libur tahun baru akan berlangsung sampai tanggal 4 Januari mendatang. Kemudian pintu kedatangan masih didominasi penumpang dari Pulau Bali, di mana penumpang menyatakan memilih untuk pulang hari ini karena untuk mempersiapkan sekolah anaknya pada Senin besok. Lalu pemirsa, apakah sudah terjadi arus balik libur tahun baru di Bandara Soekarno-Hatta? Siang ini ada Danes Suara di sana. Selamat siang Danes, apakah sudah terjadi lonjakan penumpang di bandara? Silakan. Ya baik Pram serta pemirsa, saat ini saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, di depan pintu kedatangan. Dan memang di Bandara Soekarno-Hatta ini memang terjadi lonjakan 10% dari penumpang dibandingkan hari sebelumnya pada 1 Januari kemarin. Dan pada 1 Januari kemarin memang tercatat sudah ada 18.000 lebih penumpang datang ke Jakarta. Namun pada hari ini, per tanggal 2 Januari 2022, sudah tercatat sudah mencapai 45.000 penumpang lebih datang ke Jakarta dari perjalanan domestik maupun internasional. Dan memang dari pihak Angkasa Pura juga terus masih mengantisipasi lonjakan dari arus balik libur tahun baru Natal ini di Bandara Soekarno-Hatta dan tetap terus menjaga protokol kesehatannya. Ya baik Pram, kembali ke studio. Ya, terima kasih Danes Suara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah karena COVID-19 belum juga musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin, lengkapi kekebalan dengan vaksin, agar aktivitas kembali normal dan ekonomi bergerak. Untuk Indonesia sehat dan tangguh, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Ya, pemirsa, usai jeda, Polri menjalankan misi kemanusiaan di wilayah pegunungan Papua. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami.